3, 2, 1. Selamat datang kembali di channel saya, Timotius Duha, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini saya akan membahas perbedaan antara dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, maka silakan like, comment, dan share video ini. Dan kepada kita semua yang belum mengklik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya untuk membantu pengembangan channel ini lebih besar lagi. Untuk itu, kepada kita semua saya mengucapkan selamat menyaksikan. Oke, baik. Kalau untuk mahasiswa sarjana, mahasiswa sarjana biasanya pembimbingnya ada dua. Biasanya pembimbingnya ada dua, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kalau untuk diploma biasanya cuma satu pembimbingnya. Baik, fungsi itu sebenarnya pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu tidak ada beda. Mereka berperan sebagai mentor kamu, sebagai pengarah kamu, sebagai pengawas kamu. Kenapa disebut pengawas? Karena pembimbing itu biasa disebut dengan supervisor, biasa disebut dengan coach, pelatih. Jadi peran, secara peran itu pembimbing 1 maupun pembimbing 2 itu sama untuk mengarahkan kamu sehingga kamu itu on the right track, supaya pembuatan skripsi kamu itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kaidah-kaidah atau aturan-aturan atau sejalan dengan gagasan yang kamu munculkan. Itu sebenarnya perannya sama, tidak ada beda. Cuman kalau dalam fungsi pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu ada sedikit beda. Sedikit saja ya. Saya kasih pendekatan lain ya. Misalkan di pengadilan ya, hakim itu ada 3. Ada hakim ketua 1 orang dan ada hakim anggota 2 orang. Jadi yang mengambil keputusan itu biasanya hakim ketua. Yang mengetok palu itu biasanya hakim ketua. Atau misalkan di Anda pernah lihat rally rally Dakar misalnya, rally. Anda pernah lihat balapan rally di mana dalam satu mobil itu ada 2 pengemudinya. Yang satu disebut driver, yang satu disebut navigator. Oke. Jadi perannya sama-sama perannya sama. Cuman pengambil keputusan itu adalah drivernya, walaupun navigator menyampaikan belok kiri 30 derajat atau 40 derajat tetapi yang mengambil keputusan mau memilih 30 derajat atau 40 derajat itu ya si drivernya. Nah begitu jadi secara fungsi kedua pembimbing ini ada sedikit beda yang mengambil keputusan tadi hakim ketua atau si driver. Kalau di di skripsi Kalau di skripsi yang mengambil keputusan adalah pembimbing 1. Apakah ini layak diteruskan? Apakah tidak? Itu saja bedanya. Dan baiknya pembimbingan itu dimulai dari pembimbing kedua. Kalau pembimbing kedua sudah meng-ACC-kan, masih bisa di-cut, bisa di-cancel sama pembimbing 1. Tetapi kalau pembimbing 1 sudah meng-ACC-kan, maka pembimbing 2 tidak boleh meng-cut atau membatalkan. Itu saja bedanya. Kemudian beda berikutnya adalah bahwa pembimbing 2 itu lebih banyak menyampaikan pertimbangan, lebih banyak menyampaikan masukan-masukan untuk perbaikan. Sementara kalau pembimbing 1 itu lebih banyak menjustifikasi, menekan, langsung to the point, ini salah, ini salah, ini salah. Nah, beda kan? Menyalahkan dengan memberikan masukan. Jadi sebenarnya gawainya sama, kerjanya sama, cuman mungkin sedikit lebih tinggi pembimbing 1. Barangkali juga honornya lebih tinggi. Saya bercanda Ini yang membedakan. Kemudian misalkan mengenai judul judul itu pembimbing 2 hanya mengusulkan dengan berbagai pertimbangan. Ini salah, nggak bisa. Tapi kalau pembimbing 1 langsung aja, ini salah, ganti judul.
alasannya begini. Secepatnya kamu ganti, ya. Nah, ada baiknya bahwa pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu saling mengontek atau saling berkomunikasi atau hubungannya itu lancar. Dan bila perlu kamu doakan bahwa pembimbing kamu baik 1 dan 2 itu bisa ketemu bertiga dengan kamu, sehingga kalau ada ada kebuntuan, ada kesulitan, ya kita bisa bahas bersama. Jadi percayalah, baik pembimbing 1 maupun pembimbing 2 itu mau mengarahkan kamu. Sebenarnya kamu sudah punya pembimbing ketiga dalam tanda petik. Pembimbing ketiga kamu itu buku panduan, penyusunan skripsi atau penyusunan karya ilmiah. Itu pembimbing tiga kamu dalam tanda petik, ya. Sebelum kamu ke pembimbing 1 dan 2 itu kamu sudah menyusun naskah itu berdasarkan buku panduan. Nah, kalau misalnya sudah, maka datanglah kamu ke kedua pembimbing kamu itu. Nah, pembimbing 2 itu lebih fokus ke penulisan, gaya penulisan, margin, jenis huruf, kata-kata yang digunakan di kalimat, untaian kalimat-kalimat di paragraf, penggunaan istilah asing, mengecek literatur review, kesesuaian daftar pustaka dengan topik yang dibahas, mengecek apa benar sumber referensimu itu bukan palsu, ya, atau fake, atau kamu mengada-ada. Sehingga kadang-kadang dosen pembimbing 2 ya minta, mana nih sumber literatur kamu, bawa dong bukunya sini sama jurnal-jurnalnya, bawain aja sini, saya mau ngecek, ya. Jadi biasanya begitu, ya. Kalau pembimbing 1 itu lebih kepada teknis pengolahan data, ya. Biasanya pembimbing 1 itu ya dosen-dosen metodologi, dosen-dosen yang menguasai teknik pengolahan data seperti ekonometrika, matematika, dan seterusnya. Nah, dia lebih banyak ke situ. Kemudian dia lebih banyak ke inti permasalahan, ya, bobot masalah, alur permasalahan, alur berpikir, kemudian keadaan lokasi, terus mengaitkan dengan berbagai hal temuan kamu. Jadi di situ, ya, perbedaannya di situ. Tapi pada dasarnya sama untuk mengarahkan kamu, ya, agar skripsi kamu cepat selesainya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan salam tuntas skripsi.